Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada. Secara sosiopolitik ekonomi, gambaran sebuah bangsa dan negara adalah refleksi dari gambaran pemimpin bangsa dan negara itu. Apa yang kita saksikan, apa yang kita pahami hari ini, selepas kejatuhan pemerintahan Orde Baru dan bangsa ini sepakat 22 tahun yang lalu mengakhiri praktek oligarki dan praktik otoritarianisme karena kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun telah membongsai, menapikan dinamika demokrasi dan didesain dalam bentuk kekuasaan oligarki dan otoriter oleh Presiden Soeharto, sehingga kerinduan dan imajinasi atau beyond imagination dari masyarakat Indonesia dengan perubahan sistem kekuasaan yang kita kenal sebagai era reformasi, era demokrasi hari ini menjadi mimpi indah untuk terbangunnya satu sistem kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih adil dan bermartabat. Gambaran sebuah bangsa dan negara, masyarakat adalah satu gambaran atau fotokopi dari pemimpin bangsa itu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah fotokopi dari kepemimpinan bangsa hari ini, yaitu satu watak predator oligarki yang dikemas di dalam bingkai demokrasi, sehingga demokrasi menjadi nyanyian indah dan semua berlindung di balik ketiak demokrasi dan menjadi satu struktur kesempatan bagi para mafia predator di balik isu-isu demokrasi. Pemerintah adalah satu sistem kekuasaan yang memiliki legitimasi, memiliki otoritas untuk mendesain sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, karena bangsa ini memilih jalan demokrasi. Tentu saja praktek-praktek demokrasi, nilai-nilai demokrasi itu harus terimplementasi di dalam kebijakan ekonomi dan politik, bukan sebaliknya. Hari ini kita melihat, menyaksikan bangsa ini semakin jauh dari praktik demokrasi, tetapi lebih merepresentasikan praktek dan desain sistem kekuasaan politik yang otoriter, oligarkis, dan predatoris. Mimpi bangsa ini selepas tumbangnya rezim Orde Baru mengalami senjakala demokrasi, mengalami kekecewaan karena tidak sesuai dengan imaginary order, hayalan-hayalan masa lalu itu, bahwa ada satu perubahan, keadilan, equality, ada satu
perubahan sistem kekuasaan dan penguasaan sumber daya ekonomi secara merata. Tetapi faktanya, reformasi dan demokrasi itu hanya menguntungkan kelompok tertentu, para elit, para bandit ekonomi, para bandit politik, kelompok-kelompok oligarki yang memiliki relasi kuasa dengan kekuasaan dan memiliki hubungan-hubungan kekuasaan. Dan bagaimana kekuasaan itu dibajak oleh pemilik modal, pemilik kuasa uang, sehingga kebijakan bisa dikendalikan sesuai dengan selera kelompok oligarki itu. Kalau demikian faktanya, maka demokrasi ini sudah dikebiri, sudah diamputasi, dan demokrasi bukan lagi menjadi berkah, tetapi menjadi kutukan bagi bangsa ini. Mari kita mencermati praktek politik, ekonomi, dan hukum. Misalnya di dalam konteks politik, orang tidak lagi berpikir bagaimana membangun tatanan demokrasi yang lebih adil dan bermartabat, tetapi bagaimana libido kekuasaan dan erotisme politik yang dimainkan oleh para rejim partai politik, perdebatan-perdebatan soal suksesi ke depan itu lebih banyak diwacanakan oleh elit-elit politik, dan masyarakat pun tidak terlibat di dalam perdebatan itu. Sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa yang memilih jalan demokrasi, tentu saja daulat demokrasi ada di tangan rakyat. Tetapi wacana perdebatan mengenai suksesi kepemimpinan nasional, masyarakat itu terabaikan. Lebih banyak wacana itu dikembangkan dan didiskusikan dan diwacanakan oleh para penguasa atau rezim partai politik atau elit-elit yang memiliki power, kekuasaan politik dan ekonomi. Rakyat sekedar menjadi agregasi politik, menjadi objek dari sebuah kontestasi kekuasaan. Jadi masyarakat tidak merasa terlibat di dalam perdebatan-perdebatan politik. Jadi masyarakat hanya sebagai given, menerima apa adanya dari wacana-wacana yang didiskusikan. Ruang publik itu sudah dikotori oleh isu-isu mafia politik, isu-isu mafia ekonomi, mafia hukum. Dalam kasus yang aktual, misalnya bagaimana penegakan hukum yang sungguh sangat memprihatinkan, kasus Freddy Sambo ini menjadi satu catatan sejarah hitam dalam penegakan hukum di negeri ini. Bagaimana institusi penegakan hukum sudah dijadikan instrumen persekongkolan, bahkan menjadi mafia, menjadi sarang orang-orang yang bermental kleptokrasi, dan hukum menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu. Hukum sudah menjadi alat perlindungan kepentingan para mafia, para bandit, para bandar perjudian, dan menjadi alat backing dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hukum sudah menjadi alat dan menjadi instrumen orang-orang yang serakah dan mengabaikan nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat pun melihat
institusi kepolisian sebagai salah satu instrumen penegakan hukum justru menjadi alat, menjadi instrumen, bahkan terperangkap ke dalam elite capture corruption, yang menjadi perangkap terjadi praktek korupsi, praktek mafia manipulasi, dan sebagainya. Praktek seperti ini melahirkan apatisme, melahirkan persepsi yang sangat memprihatinkan di mata publik, karena publik itu kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Ketika lembaga penegakan hukum sudah kehilangan wibawa di mata publik, maka publik akan mencari jalan sendiri masing-masing, mencari rasa keadilan dengan cara dan pikirannya sendiri. Salah satunya adalah dengan cara-cara kekerasan, karena kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum itu, sehingga masyarakat atau publik mencari jalannya sendiri. Itu dalam konteks atau pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pada sisi lain, praktek politik sudah menjadi pasar gelap. Pasar gelap demokrasi, black market of demokrasi. Jadi demokrasi sudah menjadi pasar gelap yang diskenario oleh kekuatan predatoris oligarki, karena adanya relasi kuasa kepentingan pemilik modal dan elit-elit politik, sehingga desain-desain demokrasi ke depan itu lebih banyak diwacanakan dan didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki kuasa, memiliki kekuasaan ketimbang melibatkan perdebatan itu, melibatkan masyarakat, melibatkan kelompok-kelompok sipil, kekuatan sipil society, daripada sekedar wacana-wacana yang diperdebatkan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kepercayaan di tengah publik. Namun demikian, karena partai politik ini memiliki legitimasi, memiliki power, dan masih saja beranggapan bahwa partai politik ini adalah satu institusi demokrasi yang memiliki legitimasi, bisa menghitam putihkan desain politik dan konstruksi politik di negeri ini lewat partai politik. Padahal masyarakat itu sudah tidak percaya lagi dengan partai politik. Masyarakat sudah muak dengan namanya partai politik. Mari kita lihat survei-survei bagaimana rendahnya kepercayaan masyarakat, bagaimana literasi politik perbincangan masyarakat ketika kita berdiskusi soal partai politik. Mereka semuanya merasa apatis dan mereka tidak terlalu memiliki channel frekuensi dengan perbincangan soal partai politik. Kegenitan partai politik yang dipertontonkan selama ini, bagaimana jungkir balik dan akrobatik politik dengan semacam satu bola liar, khususnya dalam perdebatan soal kontestasi calon pilpres akan datang. Masyarakat sebetulnya sudah bosan dan masyarakat lebih banyak nonton TikTok yang lucu-lucu ketimbang
mengikuti kelucuan para elit-elit politik yang menskenariokan kekuasaan politik atau siapa calon presiden akan datang. Masyarakat pun sudah tahu ini adalah dagelan politik dalam karpet etalase yang dimainkan oleh elit politik dan ekonomi. Masyarakat sudah tahu ini sekedar teater politik di atas panggung yang sudah becek. Bahkan masyarakat pun menganggap siapapun presiden yang akan datang, entah itu presidennya berupa hantu iblis atau bermental akabira mujrimiha, bermental pejabat yang arogan, masyarakat sudah tidak peduli lagi. Keputusasaan kolektif ini sudah terstruktur di dalam alam sadar kolektif. Siapapun calon presiden akan datang. Apakah presiden itu dari kelompok yang di-backup oleh kaum oligarki atau non-oligarki? Masyarakat tidak bisa lagi diajak berpikir secara reflektif, idealis, karena melihat pengalaman sejarah yang sudah-sudah dari pilpres ke pilpres. Toh mereka menganggap kehidupan mereka tetap stagnan. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang dianggap itu sebagai sebuah jawaban untuk mengurangi subsidi publik. Dan masyarakat pun tidak merasa itu sebagai sebuah kebijakan yang bisa menyelamatkan keterpurukan ekonomi. Dan masyarakat menjadi satu alat provokasi dari sebuah kebijakan atas nama bantuan BLT dan tetek bengek semacamnya. Dan masyarakat sudah tahu dan tidak merubah nasib mereka. Mereka tetap berjuang di pasar-pasar tradisional, pasar yang sekedar menyambung hidup, berjualan sayur, berjualan makanan-makanan ringan, buka warung kopi. Nah, sementara ada orang kelompok tertentu menikmati kekayaan ekonomi, merampok sumber daya ekonomi yang bekerja sama dengan para politisi, birokrat, memanfaatkan jaringan kekuasaan, menciptakan jurang antara rakyat banyak dengan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang menambah kesakitan hati publik. Begitu zalimnya sistem kekuasaan yang ada sekarang ini. Mimpi indah sebuah perubahan dengan jargon reformasi politik, reformasi ekonomi, itu segala sebuah mimpi yang tidak memberikan impact bagi warga. Warga berjuang dengan nasibnya sendiri. Bahkan mereka merasa tidak adanya kehadiran negara. Statelessness feeling kita bisa lihat di kampung-kampung, di pedalaman, di pinggiran kota. Mereka hidup sekedar mencari sesuap nasi, berusaha menjadi pedagang kecil.
Tapi ada orang yang merampok BUMN, sumber-sumber kapital negeri ini, memanfaatkan kekuasaan karena sedang memiliki jabatan, posisi strategis dalam sebuah kekuasaan, merampok badan usaha milik negara BUMN. Praktek mafia di dalam pengelolaan Pertamina. Ini juga yang menjadi problem sekarang ini. Sejarah Pertamina adalah sejarah korupsi sejak zaman Orde Baru sampai hari ini. Kalau kita melihat bagaimana rezim Pertamina ini menjadi epicentrum praktek korupsi dari zaman Orde Baru sampai hari ini. Ya. Di tengah kemelaratan ekonomi masyarakat dengan pongah dan arogannya, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Dan pada saat yang sama, para manajer, direktur, dan orang-orang yang ada di lingkaran Pertamina sebagai BUMN berpesta pora dengan gaji yang tinggi. Gaji yang ratusan juta. Ada rakyat yang mencari 10.000, 20.000 sehari. Betapa tidak adilnya negeri ini. Di mana makna negara sebagai bangsa yang memilih jalan demokrasi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Uhaib, official, dimanapun Anda berada. Ini satu fakta telanjang di depan kita. Kita sama-sama merasa mewarisi bangsa ini. Tapi kenyataannya ada rakyat jutaan orang yang bertarung mencari sesuap nasi. Ada segelintir orang karena sedang berada pada lingkaran kekuasaan atau memiliki relasi kuasa, karena mendapatkan proteksi dan fasilitas kebijakan dari negara, dia bisa merampok sumber daya ekonomi, bisa menguasai, mengendalikan kekuasaan politik. Inilah banalitas demokrasi. Inilah demokrasi yang sudah mati suri, tapi tetap kita menganggap demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bermartabat. Sebetulnya saya ingin mengatakan, Indonesia telah mempraktikkan kejahatan demokrasi. Kita sedang mempraktikkan, sedang memanipulasi, sedang mengeksploitasi nilai-nilai demokrasi. Kita sudah mengkhianati semangat reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Para pengkhianat reformasi bergentayangan menjadi penumpang gelap, menjadi rider, masuk dalam struktur jaringan kekuasaan. Apakah itu masuk di dalam jaringan partai politik, atau masuk di dalam penguasaan BUMN, atau masuk di dalam jaringan istana. Padahal bisa jadi orang-orang itu adalah penganjur dan pendukung reformasi saat itu, tapi menjadi pengkhianat reformasi, pengkhianat demokrasi, pengkhianat bangsa dan negara, karena sudah mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan melalui jaringan dengan kekuasaan. Sudah berada di dalam comfort zone,
zona nyaman. Inilah manusia munafik, pengkhianat reformasi dan pengkhianat demokrasi. Air mata demokrasi, air mata reformasi itu sudah kering. Tinggal tulang belulang. Sebagaimana tulang belulang penguasa Orde Baru pada saat itu. Tetapi ingat, bukan berarti tumbangnya rezim Orde Baru. Tulang belulang Orde Baru itu masih hidup dan lestari sampai hari ini. Yaitu warisan predatoris dan oligarki. Itu tetap lestari. Karena hari ini yang sedang berkuasa adalah tetesan, adalah derivasi dari warisan spirit Orde Baru. Dan itulah yang mengendalikan kekuasaan ekonomi dan politik hari ini. Yaitu warisan, namanya warisan predatoris oligarki. Dan ini dijelaskan sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Dr. Fedi Erhadis, sebagaimana ditulis Profesor Dr. Richard Robinson, sebagaimana yang diungkapkan tulisan Profesor Jeffrey Winters, bahwa oligarki predatoris inilah yang mengendalikan sistem kekuasaan. Boleh saja Orde Baru tumbang, tetapi spirit dan warisan Orde Baru itu tidak pernah tumbang, tetap lestari sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian, Uhaib, sahabat Uhaib spesial yang berbahagia dimanapun Anda berada. Praktek oligarki dan predatoris semakin bertransformasi dan terdesentralisasi seiring perkembangan demokrasi hari ini. Bahkan praktik oligarki dan predator semakin terstruktur di daerah, berkembang bagaikan amubah di musim hujan. Dan oligarki-oligarki lokal itulah yang mengendalikan kontestasi demokrasi dan ekonomi pada level lokal. Jadi tidak ada satu perubahan. Realitas politik hari ini dan masa Orde Baru, bahkan praktik demokrasi hari ini lebih menguat ketimbang pada level daerah pada zaman Orde Baru. Gurita kekuasaan ekonomi dan politik pada zaman Orde Baru itu lebih banyak tersentral di Jakarta. Tetapi sekarang ini gurita kekuasaan ekonomi itu semakin menguat di dalam struktur di daerah. Jadi daerah menjadi satu epicentrum praktik oligarkikan daerah, khususnya wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, misalnya tambang dan batu bara. Itu menjadi pertemuan oligarki pusat dan oligarki daerah, dan bagaimana membagi-bagi kekuasaan ekonomi dan politik. Rakyat sekedar menjadi penonton, rakyat sekedar menjadi objek dari sebuah manipulasi kekuasaan politik. Rakyat sekedar menjadi instrumen dimanipulasi, diminta suara, dukungan suara ketika event-event politik, event pilpres, pilkada. Tapi toh pada akhirnya yang menikmati berkah reformasi ini adalah orang-orang yang memiliki jaringan dan kedekatan dengan kekuasaan.
reformasi dan demokrasi lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok oligarki, elit politik, partai politik, atau orang-orang yang berada dalam jaringan lingkaran istana, ketimbang rakyat yang ada di pelosok, di daerah yang jauh di sana. Ya. Rakyat yang berada di wilayah perbatasan negara antara Malaysia, misalnya di Kalbar, itu ada 5 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Sabah, Sarawak. Kemudian di Kalimantan Utara. Pernah nggak berpikir bahwa mereka itu juga rakyat Indonesia? Warga yang hidup di pulau-pulau kecil dan terpencil. Petani dan nelayan. Itu juga rakyat Indonesia. Mereka juga punya hati nurani. Mereka juga bisa mengatakan, kami ini rakyat Indonesia. Tapi merasa tidak memiliki negara. Karena negara tidak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Rakyat tidak pernah menyapa secara ekonomi. Sekedar menjadikan rakyat marginal pinggiran itu menjadi objek dari sebuah kontestasi kekuasaan. Alat manipulasi dan tipu-tipu. Tetapi ketika pesta telah berlalu, mereka terabaikan dan terlupakan. Saudara-saudara sekalian, ini realitas bangsa hari ini. Rakyat semakin apatis, semakin merasa tidak merasakan kehadiran negara. Perdebatan, perbincangan soal pilpres, tontonan-tontonan yang memuakkan praktek-praktek kasus Freddy Sambo, kasus Pertamina, kasus kenaikan BBM, kasus parade koruptor yang bebas, kasus maling-maling merampok uang negara, kasus para pencoleng yang merampok uang negara karena memiliki kekuasaan dan kedekatan dengan penguasa dan itu menjadi struktur kesempatan untuk merampok. Fakta, empirical evidence ini menjadi satu beban menambah kemarahan dan kesakitan hati rakyat Indonesia dari fakta-fakta seperti ini. Bagaimana negara semakin terperangkap praktek korupsi, pejabat yang tidak punya malu lagi mempertontonkan kekuasaan, kegenitan, dan secara bersama-sama melakukan perselingkuhan politik dan ekonomi dengan kelompok-kelompok tertentu di tengah himpitan ekonomi rakyat Indonesia hari ini. Saudara sekalian, ini sebuah realitas bahwa Indonesia sedang mengalami satu problem serius secara politik dan ekonomi. Dan bisa jadi Indonesia sedang menuju negara gagal, menuju failed state. Dan ini menjadi contoh kasus negara Sri Lanka. Kalau desain politik ekonomi kita semakin lebar antara jurang penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu dan ada rakyat sekian juta yang merasa tidak melahirkan produktivitas ekonomi karena negara tidak pernah berpihak kepada mereka. Kawan-kawan
sahabat UHAIP official dimanapun Anda berada. Ini refleksi kita. Mudah-mudahan memberikan sebuah resonansi intelektual, literasi politik bagi kita. Dan saya mengajak kepada Anda semua, adik-adik mahasiswa, baik akademisi, para intelektual, kita gelorakan pikiran-pikiran kritis. Selama partai politik sekedar menjadi arena pelembagaan peternakan politik dan politik dinasti, maka kita tidak akan melahirkan demokrasi yang substantif. Kalau bangsa ini ingin baik, cerdaskan partai politik dulu. Cerdaskan dulu elit-elit partai politik, baru Anda mencerdaskan bangsa ini. Selama rezim partai politik tidak berpikir cerdas, maka negeri ini akan busuk. Karena partai politik adalah dapur dari proses kekuasaan politik. Jadi jangan berharap bangsa ini akan lebih baik dan akan lebih cerdas selama partai politik ini menjadi pedagang, menjadi kartel, menjadi company, menjadi the owner dari pemilik partai itu atau elit-elit partai itu. Yang kedua, selama lembaga demokrasi, lembaga-lembaga politik dan instrumen penegakan hukum dikendalikan oleh kekuatan mafia, dikendalikan oleh kekuatan oligarki, jangan harap bangsa ini akan lebih baik. Maka selamanya kita akan masuk dalam perangkap political decay, masuk di dalam kubangan praktek demokrasi gelap, praktek pasar gelap demokrasi. Karena partai politik sebagai instrumen yang melahirkan penguasa pusat dan daerah terperangkap dalam kartelisasi menjadi perusahaan. Nah, ini persoalannya di sini. Saudara sekalian, mudah-mudahan refleksi ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua. Dan kami akan menampilkan konten-konten yang berkualitas dan berintegritas dan bebas sebebas-bebasnya dan independen. Sebagai warga negara, mari kita tetap menggelorakan pikiran-pikiran kritis. Terima kasih. Dan Anda jangan lupa men-share, like, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menampilkan konten-konten yang lebih menggelegar, bisa memberikan gugatan-gugatan pikiran bagi kita sebagai satu bentuk pembelajaran dan literasi politik bagi kita. Terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.